Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah soal berkaitan dengan materi dilatasi Matematika SMA kelas 11 bab 4. Tentukan koordinat titik-titik oleh dilatasi D dengan skala K dan pusat P berikut ini. Nah, adik-adik, dilatasi itu merupakan kata lain dari perkalian. Jadi simpelnya dilatasi itu merupakan perkalian, ya. Kemudian skala di sini adalah faktor pengalinya. Nah, coba kita kerjakan soal yang A ya. Kita punya titik A 2,1, faktor pengalinya atau K sama dengan 2, pusat dilatasinya ada di titik P 0,0. Nah, untuk mengerjakan soal-soal berkaitan dengan dilatasi, langsung saja kita hafalkan rumusnya, ya Dek ya. Jadi X aksen itu akan sama dengan K kali dalam kurung X min P ditambah P. Lalu untuk Y aksen, rumusnya adalah K kali Y min Q ditambah Q. Nah, apa itu P, apa itu Q? P dan Q itu merupakan absis dan ordinat dari titik pusat dilatasi. Jadi kalau titik pusatnya 0,0 berarti nanti P-nya 0, lalu Q-nya sama dengan 0 ya. Nah, rumus ini hukumnya wajib untuk diingat-ingat ya. Jadi jangan sampai lupa. Dan percayalah kalau adik-adik sering berlatih untuk mengerjakan soal-soal ya Dek ya, khususnya berkaitan dengan materi dilatasi, maka saya yakin dan percaya adik-adik akan hafal dengan sendirinya ya, dengan luar kepala dari rumus ini. Ya. Oke, langsung saja ya kita ke soal yang pertama yang A. Nah, untuk soal yang A ini relatif mudah karena pusatnya di 0,0 ya. Jadi nanti X aksen itu akan sama dengan K kali X saja. Kemudian Y aksen itu akan sama dengan K kali Y saja. Nah, coba perhatikan lagi rumus ini ya. Ketika adik-adik masukkan P dan Q sama dengan 0. Nah, coba apa yang terjadi? K kali X min 0 ditambah 0. Ya, X min 0 ya sama dengan X. Berarti K kali X ditambah 0 ya sama dengan KX. Demikian juga untuk Y aksen, ya Dek ya, berarti K kali Y min 0 ditambah 0 itu akan sama dengan K kali Y saja. Nah, maka tadi sudah kita singgung sedikit bahwa yang namanya dilatasi, simpelnya, sederhananya itu merupakan perkalian. Ya, sesuatu dikalikan dengan sesuatu, K dikalikan dengan X. Ya, oke, langsung kita masukkan angkanya. Berarti X aksen itu sama dengan 2 kali 2. Ya kan, K-nya 2, X-nya 2, sama dengan 4. Lalu untuk Y aksen ya, ini akan sama dengan 2 kali 1. Ya kan, Y-nya 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, akhirnya kita sudah menemukan koordinat A aksen adalah 4,2. Ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua yang B. Nah, kita punya titik awal min 1,3, lalu faktor pengalinya negatif 2. Pusatnya ada di titik 1,1. Nah, kembali kita gunakan rumus awal ya. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan untuk X aksen, ya, langsung kita masukkan angkanya saja supaya cepat. Berarti min 2 kali dalam kurung min 1, ya kan, dikurangi 1 ditambah 1 kan begitu. Nah, jadi X-nya min 1, kemudian K-nya min 2, P-nya 1. Ya, coba kita hitung. Min 1 min 1 min 2. Min 2 kali min 2 plus 4. Plus 4 ditambah 1, 5. Ya, X aksennya sudah ketemu. Sekarang kita hitung Y aksen. Ini rumusnya ya. K-nya min 2, kemudian Y-nya 3, ya kan? Lalu Q-nya 1 ditambah 1. Nah, jadi Y-nya 3, K-nya min 2, Q-nya 1. Seperti ini ya. Coba kita kerjakan. 3 dikurang 1, 2. 2 kali min 2 min 4. Min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Maka koordinat B aksen adalah 5, min 3. Ya. Kita lanjutkan ke soal yang C. Min 2, min 1. Ya, berarti X-nya min 2, Y-nya min 1. Kemudian K-nya sama dengan 3. Lalu pusatnya ada di titik 2, min 1. Nah, seperti ini. Maka X aksen sama dengan 3 dikalikan dengan X-nya min 2 ya, dikurangi P. P-nya 2
ditambah 2. Coba kita hitung. Min 2 berarti min 4. Ya kan? Min 4 kali 3, min 12 ditambah 2, min 10. Selanjutnya Y aksen. Berarti ini 3 dikalikan min 1. Kemudian ini dikurangi dengan negatif 1. Nah ini harus teliti ya, jangan sampai keliru. Ditambah min 1. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti min 1 plus 1 sama dengan 0. 0 kali 3 ya 0 kan begitu. 0 ditambah min 1 sama dengan min 1. Nah artinya C aksen koordinatnya adalah min 10, min 1. Ya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ke berapa ini? Keempat ya, soal yang D. Nah ini kita bersihkan dulu. Oke, sambil kita berlatih untuk menghafalkan rumus ya. Kita tuliskan dulu, ini rumusnya X aksen. Ada yang masih ingat X aksen itu sama dengan apa? Nah, X aksen itu sama dengan K ya, kali dalam kurung X min P ditambah P. Lalu Y aksen sama dengan K kali Y min Q ditambah Q ya. Kita ke soal yang keempat yang D. Maka X aksen itu sama dengan K-nya min 1 ya Dek ya. Berarti min 1 dikalikan dengan X min P. X-nya 3, P-nya min 2. Berarti 3 dikurangi negatif 2 seperti ini. Ditambah dengan negatif 2. Coba kita hitung dulu. Negatif ketemu negatif positif. Berarti 3 plus 2, 5. 5 kali min 1, min 5. Nah, min 5, min 2 sama dengan min 7. Lalu Y aksen. Ya, K-nya min 1. Kemudian Y-nya min 5. Nah, dikurangi dengan Q. Berarti dikurangi dengan berapa ini Q-nya? 3 ya. Nah, ditambah 3. Atau supaya mudah ya, di awal selalu tuliskan begini supaya nggak bingung. X, Y, kemudian ini K, lalu ini P, Q ya. Ini untuk soal yang kelima, sekalian aja X, Y, yang ini P, Q. Nah seperti ini ya Dek ya, supaya tidak salah kita. Oke, min 5 min 3 min 8 kali min 1 plus 8. Plus 8 kali 3 sama dengan 11 ya. Berarti nanti untuk D aksen koordinatnya adalah min 7,11. Sekarang kita ke soal yang terakhir yang E. Nah, X aksen sama dengan 2 kali ya dalam kurung 2 dikurangi negatif 1 ditambah negatif 1. Negatif ketemu negatif positif. Berarti 2 ditambah 1, 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Ya kan? 6 ditambah min 1 berarti 6 dikurang 1 sama dengan 5. Lalu untuk Y aksen ya, ini berarti 2 dikalikan ini sama ini mestinya ya Dek ya. Jadi beda ya karena Q-nya beda, ini min 2 ya. Jadi 2 kali dalam kurung 2 dikurangi negatif 1. Nah ini sekarang ditambah min 2. 2 ditambah 1 3, 3 kali 2 6 ya kan. 6 ditambah min 2 sama dengan 4. Sehingga nanti kita akan dapatkan E aksen koordinatnya adalah 5,4. Ya gampang ya Dek ya untuk materi dilatasi. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.